Halo semuanya, masa SMA adalah masa paling yang indah, ingin rasanya bisa terulang kembali, apalagi kalau saat itu kita punya seseorang yang dikagumi. Pasti pernah kan punya seseorang yang disukai, tapi gak berani ngomong. Jika kumahanya Ari Hitut Bentes ngomong cadel seperti itulah. Berjumpa lagi bersama saya Andri Gobrek. Ngomong-ngomong soal masa SMA, kebetulan video kali ini cocok banget buat kalian yang ingin mengenang kembali ke masa SMA. Dan ini merupakan versi Jepangnya berjudul You Are the Apple of My Eyes yang dirilis tahun 2018. Dan film ini akan menceritakan tentang kisah cinta seorang pemuda yang tidak suka belajar dengan seorang gadis pintar di kelasnya. Daripada ngejedog lama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kosuke yang merupakan siswa SMA. Ia tinggal serumah bersama kedua orang tuanya, di mana ia memiliki hobi bertelanjang ria saat di rumah, di mana hobi itu ia dapatkan dari ayahnya yang memiliki kebiasaan yang sama. Sementara ibunya adalah wanita normal, tidak memiliki kebiasaan aneh seperti yang Anda kalian harapkan. 思い切って全部脱いでみたらどうだい。バカ言ってんじゃないわよ。 Kosuke juga memiliki beberapa teman yang bernama Akiyama, Yohe, dan Sugimura. Saat mereka akan masuk ke lingkungan sekolah, Yosuke yang memang rambutnya terlihat urakan itu dicegat oleh seorang guru BP. Bukannya takut, ia malah bercanda sehingga Kosuke pun akhirnya dihukum menghadap tembok saat jam pelajaran. Selain itu, Kosuke juga memiliki teman masa kecil bernama Utako, di mana dirinya ini juga terlibat masalah karena roknya yang terlalu pendek. ジュノンの敏感すぎるあそこの反応はいつものこと。 Kosuke yang sedang dihukum menghadap tembok pun kemudian disuruh menghadap ke depan dan bertukar tempat dengan yang lain, di mana ia kini duduk tepat di depan salah satu murid terpintar di kelas itu bernama Hayase. Sang guru sengaja memindahkan Kosuke di dekatnya agar Hayase bisa membantunya belajar. Keesokan harinya saat pelajaran matematika, seluruh murid di sana diminta untuk mengeluarkan buku mereka masing-masing. Dan jika ada seorang murid yang tidak membawa buku, maka mereka akan dihukum menghadap tembok. Hayase yang hari itu kebetulan bukunya ketinggalan pun berniat untuk mengangkat tangannya. Tetapi ia dicegah oleh Kosuke dengan memberikan buku miliknya, lalu Kosuke pun berdiri menggantikan Hayase. Ketika jam istirahat, Hayase mencoba untuk menemui Kosuke yang sedang berada di taman, di mana ia menemuinya untuk mengucapkan hatur nuhun. Selain itu, Hayase yang kepo pun bertanya kepada Kosuke tak mau serius belajar, khususnya pelajaran matematika. Padahal sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian kelulusan. Kosuke pun menjawab bahwa hal itu percuma karena Kosuke menganggap hal itu tidak berguna untuk kehidupan. Mendengar hal itu, Hayase merasa kesal dan menganggap Kosuke kekanak-kanakan dan ia pun mantog meninggalkannya. Hari-hari pun Kosuke lalui seperti biasanya. Ia selalu berangkat lebih awal untuk melakukan latihan bela diri bersama temannya Kento yang sangat berbakat di bidang olahraga babatak. Setelah itu ia pun masuk ke kelas di mana Hayase sudah berada di sana. Sambil menunggu kelas dimulai, mereka pun mulai mengobrol sehingga diketahuilah alasan kenapa Hayase selalu berangkat lebih pagi, di mana rupanya si Hayase ini memiliki dua orang kakak yang sangat cerewet di rumahnya. Dari obrolan ini, Kosuke mulai menyadari sisi keimutan dan Hayase setelah mengobrol dengannya. Ia baru menyadari karena Hayase yang selama ini dikenal pendiam dan jarang mengobrol dengan yang lainnya. Kelas pun dimulai. Kosuke yang selalu bosan dengan setiap pelajaran selalu molor, tetapi semenjak ia pindah tempat duduk, ia jadi tak bisa tidur dengan tenang karena Hayase yang memang diminta untuk mengawasi Kosuke selalu ngahudangkeun manehna. Kepedulian Hayase terhadap Kosuke tidak sampai di situ saja, di mana ketika Kosuke akan mantog pulang, Hayase menyempatkan diri untuk menemui Kosuke guna memberikan sebuah soal latihan dan buku referensi matematika, di mana ia meminta untuk Kosuke mengajarkannya. Ketika malam harinya sambil bertelanjang ria, ia mulai mengerjakan soal tersebut karena ia rupanya tak mau disebut kekanak-kanakan oleh Hayase.
Keesokan harinya, saat di kelas Hayase menagih soal yang kemarin ia berikan. Rupanya setelah dikoreksi, seluruh jawaban Kosuke adalah salah semua. Sehingga Hayase pun meminta Kosuke untuk mengajarkannya lagi sambil memberikan soal yang baru. Dengan terpaksa akhirnya Kosuke pun mulai mengajarkan soal yang diberikan oleh Hayase. Hingga akhirnya hasil yang ia pelajari dari beberapa soal yang Hayase berikan berbuah. Di mana saat pengumuman nilai matematika, ia mendapatkan skor yang lumayan tinggi. Sejak saat itu, kedekatan di antara kedua semakin membuat iri. 76点。じゃあこれからはもう少し難しい応用問題出していくから。また道徳の時間が始まったよ。 Di tengah wengi ketika Kosuke menemani Hayase belajar di ruang kelas yang sudah sepi, Kosuke sesumbar bahwa ia bisa mengalahkan peringkat Hayase. Mendengar hal itu, Hayase yang tak mau kalah mengingatkan Kosuke bahwa itu tidak mungkin karena ialah yang mengajari Kosuke. Sehingga Kosuke pun memutuskan untuk melakukan sebuah pertandingan di mana nilai ujianlah yang menjadi penentuannya. Dan siapapun yang kalah nantinya, maka ia harus menuruti perintah gaya rambut dari si pemenang. Semenjak saat itu mereka pun mulai serius untuk belajar demi memenangkan permainan ini. Tak jarang juga si Kosuke ini sedikit iseng dengan menggoda Hayase saat ia sudah belajar. Hingga tibalah saat-saat yang dinanti dari pengumuman peringkat di mana Hayase mendapatkan peringkat nomor 2 dari satu sekolah sedangkan Kosuke mendekatinya pun tidak. Tetapi dengan percaya dirinya, Kosuke pun mengatakan bahwa kekalahan akan menjadikannya kuat. Gus pugu, eleh lah. Kosuke yang sudah kalah pun menepati janjinya dengan pergi ke tukang cukur, dicukur dengan gaya cepak bangsat atau dengan manuk piit kagok teuing. Akhirnya dibotakan kepalanya di malam yang tengah hujan tersebut sesuai dengan permintaan Hayase. Tentu saja perubahan rambut Kosuke yang sangat drastis membuat Hayase seserian tertawa. Dan dengan gak ada akhlaknya, teman-temannya yang lain memainkan kepala pelontos Kosuke. Saat mereka sedang bercanda di taman, terlihat Hayase yang sedang berjalan. Di situ Hayase terlihat merubah gaya rambutnya sehingga tampak lebih kawaii. Seketika itu juga Kosuke mulai menyadari sesuatu dari dalam dirinya bahwa ia sepertinya menyukai sosok Hayase. Tak hanya itu, ternyata perasaan yang ia rasakan juga ternyata dirasakan juga oleh teman-temannya yang lain. Seorang Satpol PP setempat tiba-tiba datang ke kelas ditemani dengan guru BP, di mana petugas Satpol PP tersebut sedang menyelidiki sebuah kasus di sekolahan itu yang diketahui bahwa ada seorang siswa yang merusak berangkas sekolahan dan mencuri uangnya sebesar 87.000 yen, di mana kejadian itu terjadi pukul 7.14 menit yang di mana Kosuke dan juga Hayase sudah berada di sekolah saat itu. Dan karena masalah ini, akhirnya beberapa murid termasuk Kosuke marah kepada guru BP tersebut karena dianggap tidak mempercayai muridnya sendiri sampai bawa-bawa petugas Satpol PP, sehingga membuat seluruh murid di kelas itu mulai melemparkan tas milik mereka ke depan guru tersebut. Dan karena hal inilah beberapa murid yang bisa dibilang provokator akhirnya dihukum untuk berdiri di lorong kelas termasuk Hayase. Waktu pun berlalu sampai pada suatu acara upacara kelulusan dan Hayase menjadi pemberi sambutan. Teman-teman yang mendengarkannya tampak terharu mendengarkan sambutan tersebut. Setelah acara itu selesai, mereka pun berkumpul dan bercanda di taman sekolah untuk yang terakhir kalinya. Sementara Utaro dan Hayase hanya duduk di bangku taman sambil membicarakan tentang siapa yang akan Hayase pacari. Dan mereka pun saling berbisik di telinga untuk menjawabnya. Sebelum mereka berpisah untuk melanjutkan cita-cita dan pendidikan mereka masing-masing, mereka semua bermain di suatu pantai. Mereka pun duduk di tepi pantai sambil menceritakan tentang impian mereka masing-masing. 俺たちどんな大人になるんだろうな。 Dan pada malam harinya, saat Kosuke tengah latihan bela diri tanpa busana atau bubuligir di kamarnya, tiba-tiba Hayase meneleponnya sambil cerik. Kosuke yang khawatir itu pun langsung menemuinya.
Bukan karena hamil duluan atau cinta satu malam, melainkan karena Hayase gagal dalam ujian masuk ke universitas yang ia inginkan. Kosuke yang mengerti perasaan Hayase saat itu juga mencoba menenangkannya dengan memberi baju miliknya untuk dijadikan sapu tangan. Meskipun begitu, Hayase ternyata lolos di universitas terkenal di Tokyo sehingga mengharuskan untuk jadi anak kos di sana. Kosuke yang mengantarnya ke stasiun pun memberikan hadiah berupa kaos bertulisan "You are the apple of my eyes" dan memintanya untuk mencari tahu arti dari tulisan tersebut, dan mereka pun berpisah. Sementara itu, Kosuke sendiri rupanya ia berhasil masuk ke salah satu universitas negeri di daerahnya, di mana ia mengambil jurusan kebudayaan di sana dan cukup menyita waktunya. Namun di sela-sela kesibukannya itu, Kosuke selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Hayase, di mana ternyata Hayase ini tinggal di satu kos dengan Utako yang sekarang tengah mengambil studi bidang desainer. Ketika libur musim panas tiba, di mana Hayase memutuskan untuk menghabiskan waktu liburannya bersama Kosuke, di hari itu mereka menghabiskan waktu dengan melakukan hal yang menyenangkan. Hingga Hayase mulai bertanya tentang alasan Kosuke menyukai dirinya. Kosuke pun menjawab bahwa ia tidak memiliki alasan. Hayase yang mendengar hal itu pun merasa kecewa karena dalam lubuk hatinya Hayase sangat menginginkan Kosuke dan berharap Kosuke memberikan jawaban yang serius. Lain halnya dengan Kosuke, ia justru menanggapinya dengan serius dan mengira bahwa dirinya telah ditolak oleh Hayase. Hingga saat mereka akan menerbangkan sebuah lampion, Kosuke yang hanya memikirkan perasaannya sendiri mengatakan sesuatu kepada Hayase, di mana ia mengatakan bahwa ia ingin terus menyukainya tanpa harus mengetahui tentang apa yang dirasakan oleh Hayase saat itu. Rupanya Kosuke yang takut jika perasaannya tidak terbalaskan saat itu, padahal Hayase ingin mengatakan perasaannya yang sesungguhnya. 本当に私が好き？言わなくても分かってるだろ。教えて。どこが好きなの？ Suatu hari, Kosuke terlihat sibuk dengan sebuah acara pertarungan bela diri di kampusnya, di mana Kosuke berencana ingin mengesankan Hayase dengan acara ini. Tetapi bukannya terkesan dengan apa yang dibuat oleh Kosuke, Hayase malah terlihat kecewa kepadanya dan ia pun memutuskan untuk pergi mantau dan menunggu di luar. Setelah pertandingan selesai, Kosuke pun memenuhi Hayase. Rupanya Hayase ini merasa tingkah dan sikap Kosuke masih sangat kekanak-kanakan, sehingga ia pun memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Mendengar itu, Kosuke pun hanya diam, ngajedog, dan tidak berkata-kata. Di tengah hujan yang sangat lebat itu, Hayase sempat beberapa kali mengatakan bahwa Kosuke sangat bodoh, di mana ia sangat tidak peka dengan apa yang dirasakan Hayase saat ini. Dan sejak saat itu, Hayase maupun Kosuke tak sekalipun pernah berhubungan satu sama lain, sehingga menyebabkan beberapa temannya yang tahu bahwa hubungan mereka sudah tak harmonis lagi mencoba memanfaatkan hal itu untuk mendekati Hayase. Dan akhirnya Yohei pun berhasil mendekati Hayase sehingga hubungan mereka berjalan sampai setengah tahun. Dan setelah itu mereka pun putus. 2 tahun pun berlalu. Malam itu tiba-tiba Jepang mengalami sebuah gempa yang lumayan besar. Perasaan khawatir terhadap Hayase yang tak pernah ia hubungi selama 2 tahun ini membuatnya memutuskan untuk menghubunginya, untuk sekedar menanyakan tentang kondisi Hayase saat ini. Yang rupanya Hayase juga memiliki kekhawatiran yang sama. Di momen itu juga selain ia bisa berkomunikasi dengan Hayase, Kosuke yang memang masih memiliki sebuah perasaan yang mengganjal di hatinya mencoba menanyakan sesuatu kepada Hayase tentang alasan dulu kenapa ia tak mau berpacaran dengannya. Hayase pun menjawab pertanyaan dengan mengatakan bahwa ia merasa belum siap berpacaran dengan Kosuke karena ia merasa takut jika nantinya Kosuke tak bisa menerima sifat aslinya. Di malam itu di bawah sinar rembulan mengingatkan bahwa masa-masa mereka bersama dulu di sebuah ruang kelas yang sepi, di mana saat itu mereka juga melihat bulan yang sama. Sebelum menutup teleponnya, Hayase sempat berkata dan mengucapkan hatur nuhun karena selama ia sudah mencintainya. Bucin gening coy. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Kosuke berhasil lulus dari universitasnya. Sekarang ia sudah menjadi seorang penulis novel terkenal, dan ketika ia sedang menulis karya barunya di sebuah kafe, tiba-tiba ia dihubungi oleh Hayase yang mengundangnya untuk datang dalam acara perkawinan pernikahan.
Kosuke yang terlihat sedang bersiap untuk menghadiri acara pernikahan mantannya, walau hati mah tidak bisa dibohongan nyeri setekehead. Begitu juga dengan teman-teman masa SMA-nya dulu pun turut menghadirinya. Ketika Hayase mulai keluar dengan mempelai pria, terlihat Kosuke sangat terpukau melihat Hayase mengenakan gaun pernikahan. Meskipun bukan ia yang menjadi mempelai pria dan menyadari di samping Hayase, tetapi ia tetap merasa bahagia bisa melihat orang yang ia cintai bisa hidup bahagia dengan orang lain. Bohong setekehead. もしそれが好きでたまらない人なら愛され心から祝福できる永遠に幸せであれと Setelah acara resepsi selesai, mereka pun kemudian mulai berfoto bersama. Setelah itu salah satu teman mereka mulai mengungkapkan keinginannya di mana ia meminta izin kepada suaminya untuk mencium istrinya. Dan tanpa diduga ia pun memperbolehkannya, tetapi dengan satu syarat, yaitu menciumnya terlebih dahulu. Belum juga selesai bicara, tiba-tiba Kosuke langsung menciumnya yang tentu saja membuat seluruh orang di sana terkejut termasuk Hayase. Dengan tingkah konyol Kosuke yang mengingatkan Hayase tentang masa lalu saat masih bersama Kosuke dan teman-temannya, di mana dulu ia pernah menyukai Kosuke saat itu, dan ia juga pernah mengatakan hal itu kepada Utako bahwa ia akan merasa senang jika ditembak oleh Kosuke. Rasa sukanya kepada Kosuke pun masih berlanjut sampai ia masuk ke perguruan tinggi, di mana ia juga pernah menuliskan kata bahwa dirinya menyukai Kosuke dan ingin tetap tinggal bersamanya di sebuah lampion yang pernah mereka terbangkan dulu. Tetapi karena ketidakpekaan Kosuke yang tak mengerti perasaannya, pada akhirnya ia pun hanya bisa memendam perasaan itu. Setelah selesai mencium suami Hayase, ia pun berkata kepada Hayase bahwa mulai sekarang ia akan terus menjadi kekanak-kanakan. Di akhir film kita diperlihatkan Kosuke sedang menulis karya novel terbarunya, di mana novel kali ini ia berjudul Noda Biru tampak pada belakang kemeja laki-laki. Saat menulis, senyuman abadi itu telah bertahun-tahun merebut jiwa kami. Kala itu kami pernah mengejarmu dan film pun kapacirit. Langsung WKWC. Halo Gobreaker dimanapun Anda berada, pokoknya apa yang kamu ingin ungkapkan kepada perempuan atau kepada lelaki yang kamu cintai, ungkapkanlah daripada diungkep. Ntar ngebeldug juga hitut. Brut, saya Udin Gojlak dan Andri Gobrek dari Gobras mengucapkan selamat bertemu kembali di alur cerita film berikutnya. Pokoknya tungguan we nya. Wassalam.